Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyajikan sebuah hasil diskusi kami yang berkaitan tentang hubungan litosfer dan biosfer terhadap kesehatan lingkungan. Nah, sebelum itu, saya akan menampilkan share screen terlebih dahulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Litosfer dan Biosfer dengan Kesehatan Lingkungan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Isnanizia Simanjuntak sebagai notulensi hari ini. Selanjutnya, saya sendiri Novel Arjuna Pramudia sebagai moderator. Ada Raden Disat Alkoyum sebagai penanggung jawab atau narasumber penanya, Azara Cikautami sebagai narasumber, Rafina Salsabila Nurhaliza sebagai narasumber, Rahman Firman Dari sebagai narasumber, dan Hari Fajr Meduripa sebagai presentator pada hari ini. Baik, langsung saja kita memasuki presentasi yang akan disajikan oleh Hari Fajr Meduripa. Pada hari saya persilakan. Baik, terima kasih Naval Arjuna. Boleh dilanjut oleh slide. Oke, jadi seperti yang dibilang pada moderator tadi, kita akan membahas tentang hubungan litosfer dan biosfer dengan kesehatan lingkungan. Oke, yang pertama kita membahas tentang definisi terlebih dahulu, tentang biosfer. Secara etimologi, biosfer itu terdiri dari dua kata, bios dan sfera. Bios artinya lapisan, dan sfera itu bios itu artinya kehidupan, dan sfera itu artinya adalah lapisan. Jadi bisa dibilang kalau biosfer itu adalah lapisan kehidupan atau zonanya makhluk hidup. Ya. Biosfer merupakan tempat makhluk hidup, air, udara, dan tanah. Nah, jadi di dalam biosfer ini tidak hanya makhluk hidup saja, tetapi ada unsur-unsur abiotiknya juga seperti air, udara, tanah, dan juga bangunan. Jadi biosfer ini bisa dikatakan adalah lingkungan tempat kita hidup. Oke, next. Nah, di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Vladimir Vernadsky tahun 1929, lapisan bumi yang dihuni oleh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya adalah atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Itulah biosfer. Jadi di dalam biosfer itu mencakup secara holistik ya. Tidak hanya makhluk hidup saja, tapi atmosfer juga termasuk di sana, litosfer dan hidrosfer juga. Kemudian ada James Lovelock yang mendefinisikan seperti ini, biosfer adalah organisme hidup. Dalam biosfer terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan atau faktor abiotik dan biotik sehingga terlihat seperti organisme yang hidup. Nah, jadi teman-teman, di dalam biosfer ini tidak hanya tempat kita hidup ya, tetapi juga ada interaksi ya. Nanti kita bahas tentang hubungannya dengan kesehatan lingkungan. Oke, next. Oke, yang pertama kita lihat dulu definisi tentang litosfer ya. Litosfer ini lapisan yang ada pada kulit bumi yang berada di posisi paling atas atau permukaan bumi. Jadi litosfer ini adalah tempat kita berpijak. Selain ini adalah litosfer ya. Yang kita lihat sehari-hari ini adalah litosfer. Next. Nah, kemudian litosfer itu adalah lapisan yang mempunyai kedalaman sebesar 50 sampai 200 km dan umumnya lapisan litosfer terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2 atau lapisan silikat. Next. Nah, materi pembentuk litosfer ini ada batuan igneus dan atau batuan beku. Batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Kemudian ada batuan endapan atau batuan sedimen, batuan mineral yang terbentuk di permukaan kemudian mengalami pelapukan. Itulah batuan endapan atau batuan sedimen. Kemudian ada batuan metamorf, batuan yang sebelumnya mengalami perubahan secara fisik ataupun kimia. Next. Oke, kita masuk ke dalam kaitan litosfer dan hidrosfer terhadap kesehatan lingkungan. Next. Oke, bagaimana sih hubungan antara litosfer dan kesehatan lingkungan? Kalau kita lihat kan litosfer itu hanya tanah gitu loh. Bagaimana caranya dia bisa mempengaruhi? Yang pertama, kita akan membahas litosfer itu adalah tempat kita hidup ya. Tempat kita mencari segala macam urusan ataupun kebutuhan hidup itu dari litosfer, ya kan? Sebagai contohnya, litosfer sebagai penyedia air bersih alami, kan?
dengan adanya air bersih alami ya, air tanah yang ada di litosfer itu manusia bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lain ya kan, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya bergantung dengan litosfer. Litosfer secara alami menyimpan air hujan di dalamnya yang kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup. Dan kemudian litosfer itu sebagai penyedia sumber daya alam untuk makhluk hidup ya. Jadi kita menegakkan rumah misalnya sebagai contoh, alam menyediakan kayu untuk kita tebang untuk kita untuk membangun rumah gitu kan. Tidak hanya dimanfaatkan menjadi benda konsumtif ya kan, tetapi juga makhluk hidup tetapi juga berkontribusi dalam terjadinya siklus biogeokimia. Contohnya adalah siklus oksigen ya kan. Jadi siklus oksigen itu di dalamnya itu ada melibatkan proses fotosintesis. Begitu juga dengan siklus hujan ya kan. Siklus hujan itu ada penguapan dari tumbuhan juga ya kan. Jadi saling berkaitan. Oke, next. Oke, di sini kita memasuki bagaimana sih litosfer dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, di sini kami membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengaruh secara langsung. Yang kedua, itu pengaruh tak langsung. Yang pertama, itu adalah polusi tanah, ya, pengaruh langsung. Jadi, maksudnya apa? Yang pertama itu adalah polusi tanah. Maksudnya apa? Jadi, semakin berkembangnya zaman, ya kan, manusia semakin maju teknologinya, tetapi ya, tidak dengan alamnya gitu loh. Justru alam mengalami sebuah kemunduran ya. Banyaknya industri-industri yang sedang terbangun sekarang menghasilkan produk-produk limbah yang bisa mencemari polusi tanah yang bisa kita rasakan sekarang gitu. Jadi polusi tanah yang diakibatkan oleh limbah ini akan terdampak langsung kepada makhluk hidup di sekitarnya. Sebagai contoh tadi adalah yang kita bahas di atas tadi adalah penyedia air bersih. Bagaimana caranya kita bisa hidup dengan sehat gitu loh. Sedangkan tanah kita itu tercemar oleh limbah. Jadi pasti akan mempengaruhi kesehatan lingkungan tersebut, kan? Lingkungannya menjadi rusak, tidak seimbang. Kemudian bencana alam, ya, litosfer, lapisan bumi. Di permukaan bumi itu tidak hanya ada air, sungai dan danau, tapi juga ada gunung dan ada juga lempengan bumi ya. Nah, ketika pada suatu saat tertentu, seperti sungai, dia akan banjir, kemudian gunung akan meletus, kemudian lempeng bumi akan bergeser dan terjadi gempa bumi. Itulah salah satu pengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Jadi ketika bencana alam itu terjadi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengaruh tak langsung. Nah, pengaruh tak langsung ini berangsur-angsur ya kita rasakan ya. Seperti yang pertama, sumber daya alam. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi sumber daya alam ini pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungan manusia, ya kita sebagai faktor utamanya. Manusia itu menebang hutan tanpa seperti penebangan liar seperti itu ya, tanpa adanya proses reboisasi sebelumnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan juga ya kan. Jadi alam itu seperti yang saya bilang tadi ada siklus biogeokimia kan. Jadi tumbuhan itu mengambil karbon dioksida dari udara, dan kemudian dia akan memprosesnya melalui fotosintesis, kemudian mengeluarkannya menjadi oksigen. Nah, bagaimana caranya? Jika seandainya manusia terus menebang pohon, tentu saja siklus tersebut tidak akan terjadi. Mungkin bisa terjadi, cuman hanya saja tidak maksimal gitu loh. Bisa saja karbon dioksidanya bisa lebih tinggi kandungannya dan menggantikan oksigen tersebut karena tumbuhannya semakin menipis gitu. Seperti itu. Kemudian perubahan iklim. Nah, ini berkaitan juga dengan sumber daya alam tadi. Jadi ketika sumber daya alam tadi berkurang ya kan, seperti siklus hujan itu ada penguapan dari tumbuhan. Ketika tumbuhannya kurang gitu, penguapannya juga kurang ya. Bagaimana siklus hujan itu bisa mengalami kondensasi kan, sedangkan penguapan dari segala macam tumbuhan ataupun elemen-elemen yang ada di alam itu berkurang gitu loh, sehingga terjadilah kekeringan gitu loh, terjadilah apa namanya iklim yang tidak bisa ditentukan gitu, itu bisa diprediksi karena akibat sumber daya alam yang semakin berkurang tadi. Oke, next. Oke, kita masuk ke biosfer. Bagaimana hubungannya dengan kesehatan lingkungan?
tadi kita membahas tentang siklus biogeokimia. Nah, inilah biosfer. Jadi siklus biogeokimia adalah terjadi itu untuk memastikan bahwa unsur-unsur kimiawi yang dibutuhkan untuk kehidupan tercukupi. Jadi teman-teman, di dalam siklus itu ada namanya teori kekekalan energi. Nah, jadi siklus itu akan terus memutar ya, tanpa ada henti sesuai dengan hukum kekekalan energi, yang dimana energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Seperti itulah alam mengolah bahan-bahan kimia itu, sehingga apa yang masuk itu sama dengan yang keluar gitu, sehingga seimbang. Dan kemudian itu biosfer itu adalah tempat semua makhluk hidup ya. Kondisi lingkungan yang baik dapat menjaga kualitas hidup dari makhluk hidup. Jadi bagaimana caranya kalau lingkungan kita sebut tidak sehat, ya kan? Tentu saja kualitas hidup dari makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut juga tidak sehat gitu. Maka kesehatan lingkungannya akan menurun akibat terjadi adanya kerusakan atau ketidakseimbangan. Next. Oke, baik ya. Kita membahas tentang siklus karbon. Kita membahas tentang bagaimana biosfer dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan. Nah, jadi melalui siklus biogeokimia. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa biosfer itu tidak hanya tempat makhluk hidup ya, tapi secara holistik ya. Ada atmosfer di sana, ada hidrosfer ya kan. Nah, yang pertama kita membahas tentang siklus karbon. Jadi siklus karbon tadi seperti contohnya tadi adalah di mana industri mengeluarkan karbon dioksida misalnya kan, asap-asap kendaraan itu akan diambil kembali oleh tumbuhan, kemudian diproses melalui fotosintesis, kemudian tumbuhan tersebut mengeluarkan oksigen gitu. Jadi bisa dibayangkan tadi kan sudah saya jelaskan di atas tadi, bagaimana caranya tumbuhan itu bisa memperoleh oksigen yang lebih banyak, sedangkan tumbuhan yang ada di alam itu semakin berkurang gitu loh. Makanya dari itu, melalui siklus biogeokimia ini bisa mempengaruhi kesehatan lingkungan ya kan. Jadi siklus-siklus ini adalah seperti di atas tadi ditujukan untuk memenuhi unsur-unsur kimia. Seandainya ada satu saja komponen yang dari siklus ini tidak ada ataupun berkurang ataupun mengalami kelebihan, maka sudah habislah sudah. Maka kesehatan lingkungannya akan berpengaruh gitu loh. Maka kerusakan alam akan terjadi seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Noval Arjuna. Baik, terima kasih Hari atas penjelasan yang sangat luar biasa. Untuk lebih memahami lagi tentang materi yang berkaitan tentang hubungan litosfer dan biosfer terhadap kesehatan lingkungan, di sini saya akan membuka dua sesi untuk peserta Zoom bertanya kepada kelompok kami. Untuk tiap sesinya dibagi menjadi 3 pertanyaan, 3 pertanyaan tercepat. Dan untuk sesi pertama ini saya buka untuk 3 pertanyaan tercepat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk open mic atau boleh lewat kolom komentar. Pada 3 pertanyaan tercepat saya persilahkan. Ingin bertanya moderator. Iya, silakan. Baik, perkenalkan saya Fira Masari dengan NIM F1G3222030. Izin bertanya kepada kelompok 3. Dari penjelasan tadi, bagaimana pemahaman terhadap kesehatan lingkungan yang melibatkan litosfer, biosfer dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan tindakan untuk pelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem. Terima kasih. Baik, terima kasih Vira atas pertanyaannya. Selanjutnya ada sisa 2 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Untuk 2 penanya selanjutnya, silakan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Siapa aja tadi? Izin moderator. Ya, kepada Asa. Perkenalkan saya Sair Faiza dengan NIM F1G3222057. Saya ingin bertanya, bisa tidak dijelaskan bagaimana perubahan litosfer seperti erosi tanah atau penggunaan lahan yang berlebihan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam yang mendukung kehidupan di biosfer? Terima kasih. Baik, terima kasih Asa atas pertanyaannya.
Untuk sesi pertama, 1 slot lagi. Saya persilakan untuk penanya tercepat. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ratu Masufia Diba Griselda dengan NIM 36. Di sini saya akan bertanya, jika terjadi kerusakan atau lapisan biosfer mengalami gangguan sehingga tidak bisa berperan sebagaimana mestinya, apakah akan berpengaruh terhadap lapisan litosfer dan bagaimana jika sebaliknya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sufi dan 2 penanya lainnya. Di sini kami akan langsung saja menjawab pertanyaan yang ada di sesi 1 ini. Untuk yang pertama dari Vira Malasari akan dijawab oleh Rafina Salsabila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rafina Salsabila Nur Aziza dengan NIM F1 G3222045. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vira Malasari dengan NIM 30. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman terhadap kesehatan lingkungan yang melibatkan litosfer dan biosfer dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan tindakan untuk pelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem. Pemahaman terhadap kesehatan lingkungan yang melibatkan litosfer dan biosfer memberikan landasan penting untuk mengembangkan kebijakan dan tindakan pelestarian sumber daya alam serta keberlanjutan ekosistem. Dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara komponen geologis dan juga biologis, hal ini pemerintah dan organisasi dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu pengelolaan tanah yang berkelanjutan, di mana di sini memahami dampak kegiatan manusia terhadap litosfer yang membantu merancang kebijakan pengelolaan tanah yang meminimalkan degradasi tanah, mempertahankan kesuburan tanah, dan juga mencegah erosi. Kemudian yang kedua itu ada konservasi keanekaragaman hayati, di mana menyadari peran biosfer dalam keberlanjutan ekosistem memungkinkan pengembangan kebijakan konservasi yang melibatkan perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, dan pengendalian invasi spesies asing. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya air. Pemahaman tentang hubungan antara litosfer dan sirkulasi air membantu mengembangkan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk pelestarian kualitas air dan keberlanjutan pasokan air. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rafinas. Apakah Vira Malasari dapat memahami jawaban dari Rafinas? Sangat dapat dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Asahil Feiza yang akan dijawab oleh Ramon Firmandan. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Ramon Firmandadi dengan NIM 46 akan menjawab pertanyaan dari Asa. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan bagaimana perubahan litosfer seperti erosi tanah atau penggunaan lahan yang berlebihan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam yang mendukung kehidupan di biosfer. Perubahan litosfer seperti erosi tanah atau penggunaan lahan yang berlebihan dapat memiliki dampak signifikan pada ketersediaan sumber daya alam yang mendukung kehidupan di biosfer. Adapun bagaimana perubahan litosfer dapat mempengaruhi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, yaitu yang pertama ada erosi tanah. Hilangnya lapisan tanah yang subur dapat menyebabkan mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan dapat berdampak pada produktivitas tanah. Yang kedua ada pencemaran sumber air. Tanah yang tererosi dapat membawa partikel tanah, pestisida, dan nutrien ke sumber air, menyebabkan pencemaran air. Ini dapat merugikan ekosistem air dan dapat membahayakan organisme air, termasuk manusia yang bergantung pada air tersebut. Penggunaan lahan yang berlebihan itu ada kehilangan habitat. Penggunaan lahan yang berlebihan seperti deforestasi atau urbanisasi yang cepat dapat menyebabkan kehilangan habitat alami bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hal ini dapat mengancam keberagaman hayati dan menyebabkan kepunahan spesies. Terus keterkaitan dengan biosfer. Ketersediaan sumber daya alam itu mempengaruhi seperti tanah subur, air bersih, dan keanekaragaman hayati. Semua ini esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup di biosfer. Keseimbangan ekosistem, perubahan dalam litosfer dapat merusak keseimbangan ekosistem. Gangguan pada satu komponen ekosistem dapat memiliki efek domino pada organisme lainnya, mengancam stabilitas dan
keberlanjutan ekosistem tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ramon Firmandani atas jawabannya. Apakah kepada saudari Asahil Faiza dapat memahaminya? Sangat dipahami. Jawaban saya terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari sesi 1 ini, dari Ratu Mas Sofi Adiba akan dijawab oleh Azhara Cikautami. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Zara Cikautami dengan NIM 43 ingin menjawab pertanyaan dari Ratu Mas Sufi dengan NIM 36, yang dimana pertanyaannya, jika terjadi kerusakan atau lapisan biosfer mengalami gangguan sehingga tidak bisa berperan sebagaimana semestinya, apakah akan berpengaruh terhadap lapisan litosfer dan bagaimana jika sebaliknya? Jawabannya yaitu kerusakan atau gangguan pada lapisan biosfer dapat berdampak pada lapisan litosfer dan sebaliknya. Biosfer yang mencakup semua kehidupan di bumi berperan dalam siklus biogeokimia dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jika terjadi kerusakan di biosfer, misalnya melalui deforestasi atau polusi, hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem dan memicu perubahan pada litosfer, seperti erosi tanah dan perubahan lahan. Sebaliknya, gangguan pada litosfer seperti gempa bumi atau letusan Gunung Merapi dapat memiliki dampak serius pada biosfer. Kejadian geologis ini dapat menghancurkan habitat, mengubah pola air, dan mempengaruhi kehidupan biologis di wilayah tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Azhara Cika. Apakah Ratu Mas Sofi Adiba dapat memahami jawaban dari Azhara Cika? Dapat dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih Sofi. Demikianlah akhir dari sesi pertama tanya jawab. Untuk melanjutkan ke sesi kedua ini, dikarenakan waktu Zoom-nya sudah menunjukkan tenggat waktu yang cukup sedikit, maka tanya jawab sesi kedua akan dilanjutkan ke link selanjutnya. Dan link yang Zoom yang ini akan saya end-kan, dan silakan untuk join lagi ke Zoom berikutnya. Terima kasih. Baik, melanjuti presentasi yang tadi, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada 3 penanya tercepat untuk sesi kedua ini, silakan untuk open mic, atau silakan raise hand, atau silakan bertanya di kolom chat. Kepada 3 penanya tercepat, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Iya, kepada Diva Aulia. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Aulia dengan NIM 39. Izin bertanya, menurut saudara, apakah perubahan iklim ini dapat mempengaruhi hubungan antara litosfer dan biosfer terhadap kesehatan lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Diva. Sisa 2 pertanyaan lagi kepada 2 penanya tercepat. Saya persilakan. Izin bertanya moderator. Iya, kepada Episcia, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Episcia Situ dengan NIM F1G322032. Di sini saya ingin bertanya, apa yang terjadi apabila litosfer dan biosfer tidak berjalan dengan baik? Lalu, apa tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Episcia. Sisa pertanyaan 1 penanya lagi untuk sesi kedua ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, kepada Suci. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Nurhaliza dengan NIM 34. Ingin bertanya, bagaimana litosfer berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor? Dan apa upaya yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan manusia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Suci. Sudah 3 penanya yang di sesi 2 ini. Sesi 2 untuk pertanyaan saya tutup, dan kepada kelompok 3 untuk menjawab pada pertanyaan sesi 2 ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Diva Aulia yang akan dijawab oleh Cika.
Kepada Zara Cika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Zara Cika dengan NIM 4 akan menjawab pertanyaan dari Diva Aulia. Yang dimana pertanyaannya, menurut saudara, apakah perubahan iklim ini dapat mempengaruhi hubungan antara litosfer dan biosfer terhadap kesehatan lingkungan? Jawabannya iya. Perubahan iklim dapat mempengaruhi interaksi dan hubungan antara litosfer dan biosfer yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesehatan lingkungan. Beberapa cara di mana perubahan iklim dapat mempengaruhi interaksi serta hubungan antara litosfer dan biosfer dan kesehatan lingkungan, termasuk yang pertama, perubahan dalam pola cuaca dan curah hujan dapat mempengaruhi tanah dan lahan pertanian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan gizi bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan suhu global dapat menyebabkan perubahan dalam ekosistem dan distribusi spesies. Hal ini dapat mempengaruhi populasi hewan dan tanaman, serta mengekspos manusia pada penyakit yang dibawa oleh vektor. Misalnya nyamuk pembawa penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan pada manusia. Yang ketiga, peningkatan intensitas cuaca ekstrim. Ini dapat meningkatkan resiko penularan penyakit dan pencemaran air berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Yang keempat, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pola penyebaran polusi udara, air, dan tanah yang dapat berdampak pada kualitas udara, air, dan makanan. Dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, seperti penyakit pernapasan dan pencernaan makanan. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Maaf. Terima kasih kepada Zara Cika Utami atas jawabannya. Apakah Diva Aulia dapat memahami jawabannya? Baik, jawaban dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Diva. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Episcia Situmorang yang akan dijawab oleh Raden Irsad Alkoyum. Kepada Raden, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Episcia, di mana pertanyaannya itu, apa yang terjadi apabila litosfer dan biosfer tidak berjalan dengan baik? Lalu tindakan atau langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikannya? Jawabannya itu, apabila litosfer dan biosfer tidak berjalan dengan hal itu dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan kehidupan. Nah, contohnya itu ketidakseimbangan ekosistem, kerusakan lahan, erosi tanah, atau bahkan bencana alam seperti tanah longsor ataupun gempa bumi. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, tindakan atau langkah yang dapat diambil termasuk melakukan konservasi lahan, mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan, melakukan restorasi ekosistem yang terganggu, mengurangi aktivitas lingkungan, dan memperkuat infrastruktur untuk mengurangi dampak bencana alam. Kolaborasi antar individu, pemerintah, dan organisasi juga diperlukan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem yang sehat. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Raden Irsyad atas jawaban. Apakah Episcia dapat memahami jawaban dari Raden Irsyad? Sangat dipahami. Baik, terima kasih Episcia. Yang selanjutnya ada pertanyaan terakhir itu dari Suci Nurhaliza yang akan dijawab oleh Raden Irsyad Alkoyum. Kepada Raden, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Pertanyaannya, bagaimana litosfer berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana alam seperti gempa bumi dan apa upaya yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan manusia? Baik, untuk jawabannya itu, litosfer sendiri itu berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, dengan menyebabkan perubahan kondisi geologi di bawah permukaan seperti pembuluh dan pengaruh tekanan, serta perubahan kondisi hidrologi seperti peningkatan permukaan daerah rawan, pengambilan air tanah. Oke, kemudian adapun beberapa upaya yang dapat diambil untuk mengurangi dampak litosfer terhadap kesehatan lingkungan dan manusia, yaitu meliputi pengembangan dan penggunaan bangunan litosfer, pengujian dan penggunaan material pengisolasi limbah, penggunaan teknologi tanah stabil dan pengisolasi,
pengembangan dan penggunaan teknologi tanah berkeamanan, pengembangan dan penggunaan jaringan irigasi, serta pelatihan dan kesadaran masyarakat risiko bencana alam. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Raden Irsyad Al-Qayyum atas jawabannya. Apakah Suci dapat memahami jawaban dari Raden Irsyad? Jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Suci. Sisa 2 sesi lagi. Yang pertama ada sesi penampilan video yang telah kami buat, dan yang terakhir ada pembacaan notulensi yang akan dibacakan oleh Isna. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan hubungan litosfer dan biosfer terhadap kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang kembali, teman-teman. Kita berkumpul di sini hari ini untuk menjelajahi keterkaitan yang menarik antara litosfer dan biosfer serta dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Isna Neziah Simanjuntak, Naofal Arjuna Pramudia, Raden Irsyad Al-Qayyum, Azahra Cika Utami, Rafina Salsabila, Nur Azizah, Ramon Firmandani, dan Hari Fajra Meduripa. Jadi, apa yang membuat hubungan antara litosfer dan biosfer begitu penting bagi kesehatan lingkungan kita? Bagaimana interaksi antara batuan, tanah, dan kehidupan yang hidup di atasnya dapat memengaruhi ekosistem kita? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan masih banyak lagi dalam video presentasi kami. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan biosfer. Biosfer adalah lapisan di permukaan bumi yang mendukung kehidupan. Ini mencakup semua ekosistem, dari lautan dalam hingga hutan lebat, dan bahkan gurun yang tampak tandus. Semua bentuk kehidupan, dari yang mikroskopis hingga yang paling besar, ada di dalam biosfer. Biosfer terdiri dari berbagai komponen. Kita memiliki ekosistem darat, seperti hutan dan padang rumput, ekosistem air, termasuk sungai dan lautan, dan bahkan ekosistem udara yang melibatkan atmosfer di sekitar kita. Semua ini saling terkait dan menciptakan keseimbangan yang rapuh, tetapi sangat penting. Biosfer juga dikenal karena keanekaragaman hayatinya. Dari bunga yang cantik hingga hewan eksotis, setiap organisme memiliki peran uniknya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kita perlu merawat dan melindungi keanekaragaman hayati ini agar bumi tetap subur dan sehat. Selanjutnya kita harus tahu apa itu litosfer. Litosfer adalah lapisan padat dan keras di permukaan bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Ini bukan hanya fondasi tanah tempat kita berjalan, tetapi juga panggung utama bagi sejumlah kejadian geologis yang menakjubkan. Litosfer terdiri dari berbagai jenis batuan, mulai dari yang beku seperti granit hingga batuan sedimen seperti batu kapur. Struktur geologis seperti pegunungan, lembah, dan dataran tinggi semua membentuk bagian integral dari litosfer ini. Litosfer bukan hanya sebagai panggung diam di mana kita hidup, tetapi juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan bagi kehidupan. Tanah, yang merupakan bagian dari litosfer, memberikan tempat tumbuh bagi tanaman dan menyediakan habitat bagi banyak organisme. Setelah kita membahas tentang pengertian litosfer dan biosfer, selanjutnya kita akan membahas hubungan yang rapuh namun sangat penting antara litosfer dan biosfer, dan bagaimana hubungan ini memengaruhi kesehatan lingkungan kita. Kami kelompok 3, dan mari kita eksplorasi bersama. Litosfer memberikan dasar fisik untuk ekosistem. Kondisi tanah dan struktur geologisnya memainkan peran kunci dalam mengatur aliran air, pembentukan tanah, dan penyerapan karbon. Semua ini adalah faktor krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Biosfer, di sisi lain, memanfaatkan litosfer sebagai tempat hidup. Tanaman merambat di atas tanah, hewan mencari makanan di permukaan, dan mikroorganisme menetap dalam tanah. Keseimbangan ini menciptakan hubungan simbiosis yang esensial untuk kelangsungan hidup semua bentuk kehidupan. Salah satu contoh kasus hubungan biosfer dan litosfer terhadap kesehatan lingkungan adalah peran vital yang dimainkan oleh biosfer,
yang mencakup semua organisme hidup di bumi, dalam mengurangi jumlah karbon dioksida, CO2, di atmosfer. Organisme seperti tumbuhan, hutan, dan laut di dalam biosfer secara aktif menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan, misalnya, menggunakan CO2 dari udara dan energi matahari untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen melalui fotosintesis. Di sisi lain, organisme yang menguraikan materi organik juga melepaskan CO2 ke atmosfer melalui respirasi. Meskipun demikian, secara keseluruhan, biosfer lebih banyak menyerap karbon dioksida daripada yang dilepaskan ke atmosfer. Ini membantu mengatur tingkat CO2 di atmosfer, yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Dengan demikian, peran biosfer dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer adalah salah satu mekanisme alamiah yang membantu menjaga keseimbangan karbon di alam dan mengurangi dampak pemanasan global. Sayangnya, aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti pertambangan berlebihan, deforestasi, dan polusi, dapat mengancam keseimbangan ini. Gangguan terhadap litosfer dapat merusak struktur tanah, mengubah aliran air, dan bahkan menyebabkan kehilangan habitat bagi berbagai spesies. Untungnya, masih ada harapan. Dengan langkah-langkah pelestarian seperti reboisasi, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, kita dapat memulihkan dan melestarikan keseimbangan litosfer dan biosfer untuk kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi, teman-teman, mari kita terus menjaga keseimbangan antara litosfer dan biosfer sebagai fondasi kesehatan lingkungan kita. Dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil, kita dapat memastikan keberlanjutan bumi ini bagi generasi mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Baik, demikianlah tampilan video yang telah kami buat. Untuk sesi terakhir, yaitu pembacaan notulensi, kepada Isna Nezia Simanjuntak, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Litosfer dan biosfer merupakan dua lapisan bumi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Litosfer merupakan lapisan bumi terluar yang terdiri dari batuan dan mineral, sedangkan biosfer merupakan lapisan bumi yang ditempati oleh makhluk hidup. Hubungan antara litosfer dan biosfer sangat berkaitan erat dengan lingkungan, di mana dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, dan transmisi penyakit. Dan ke moderator. Baik, pembacaan notulensi menandakan berakhirnya hasil diskusi pada hari ini. Apabila peserta Zoom ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan komentar di link YouTube yang akan kami bagikan nanti. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.